Oke, selamat datang kembali di channel kami, Monolog Jalanan. Ya, kali ini dalam kesempatan ini mau ngomongin tentang suatu drama atau serial yang lagi ngetren ini. Jadi saya ikut-ikutan aja lah, ikut yang lagi trending hari ini tentang suatu drama tadi ya, Squid Game, yaitu suatu drama di Netflix berasal dari Korea Selatan, yakni Squid Game. Jadi drama ini akhir-akhir ini kan lagi ngehits ya, ngetren, banyak ditonton oleh penonton. Jadi katanya bahkan sampai menjadi menjadi top chart ya, jadi pilihan utama top chart di beberapa negara ini. Serial ini peringkat teratas dalam film-film atau drama yang ditonton di berbagai negara. Saya sendiri juga nonton dan bagus sih ya, sesuai dengan banyak ulasan di banyak konten itu bahwa drama ini oke, bagus ya. Memang saya akui ya, bahkan saya yang sebagai orang yang nggak pernah sama sekali nonton drama Korea, ini baru pertama kali saya nonton drama Korea, saya merasa terkesan sekali dengan drama ini ya, Squid Game ini. Nah, tapi saya tidak ingin mereview film ini, saya juga nggak punya review film, saya tidak akan menilai bagaimana aktingnya, bagaimana jalan ceritanya, saya nggak akan membahas itu karena memang bukan keahlian saya ya. Walaupun bukan keahlian saya juga, saya tidak terlalu berminat sih kalau membicarakan tentang kualitas film. Tapi bagi saya film itu bagus ya, secara personal, secara pribadi itu sangat bagus. Banyak pelajaran yang memang bisa kita ambil dari film itu. Nah saya mau bahas terkait ini, hubungan Squid Game dengan kekayaan ya, atau mungkin saya bisa mengkhususkan lagi bagaimana hubungan Squid Game dengan kapitalisme. Nah, bagaimana hubungannya ya jadi saya mau mengkaitkan itu. Jadi gini, di Squid Game itu kan kita ketahui bahwasanya para peserta dalam kompetisi itu, dalam perlombaan itu punya latar belakang yang hampir seragam. Pada dasarnya mereka sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka, terutama kesulitan keuangan terkait kekayaan mereka. Jadi salah satunya adalah hutang itu ya. Jadi mayoritas kan yang saat profilnya disampaikan di film itu kan, mayoritas profil mereka adalah orang-orang yang sedang terlilit hutang, terlilit kesulitan terkait keuangan. Ini hutang. Seperti pemeran utama ya, Gi-hun kalau nggak salah ya, itu juga terlilit hutang. Bagaimana seorang ayah yang cerai dengan istrinya dan tidak mendapatkan hak asuh anak, itu ternyata terlilit banyak hutang, yang mana dia juga terlibat dalam perjudian ya, hutang judi dan lain sebagainya. Kemudian tokoh-tokoh yang lain juga ada yang investasi gagal ya, yang terlilit hutang, penipuan. Terus ada yang tokoh wanita juga itu, yang siapa namanya saya juga nggak terlalu hafal ya, karena saya jarang nonton drama Korea dan tidak terlalu hafal nama-namanya. Jadi saya juga nggak terlalu gampang menyebut nama-nama Korea. Jadi saya tarik secara umum aja bahwa memang peserta-peserta itu mengalami kesulitan ya, terutama hutang gitu. Nah, apa hubungannya terus dengan kapitalisme kayak gitu. Jadi kalau kita lihat bahwasanya orang yang berhutang itu bahkan di akhir film ya, di akhir episode di Squid Game itu diceritakan bahwasanya di Korea Selatan itu rasio hutang rumah tangga mereka itu sangat besar ya, orang-orang Korea itu.
Jadi terkait dengan perilaku konsumsi mereka. Artinya bahwasanya konsumsi orang Korea Selatan itu tinggi, yang mana tingkat konsumsinya itu tidak dibarengi dengan pendapatan mereka, sehingga timbullah hutang ya. Nah, mengapa bisa seperti itu? Mengapa orang itu selalu terpacu untuk mengkonsumsi sehingga terus berhutang? Apakah memang harus berhutang kan gitu ya pertanyaannya? Kalau nggak berhutang, apakah mereka tidak bisa hidup dan lain sebagainya? Ya, kalau saya yang ditanya dengan pertanyaan itu, saya jawab tidak gitu ya. Kadang-kadang kita kebanyakan orang hutang konsumsi itu bukan karena benar-benar kebutuhan mereka, karena ternyata juga terkait dengan keinginan mereka ya, hasrat mereka gitu ya. Sehingga kadang-kadang orang mengkonsumsi sesuatu bukan karena butuh, karena ingin dan karena nafsu kan gitu. Nah, ini ada suatu hubungan dengan kapitalisme. Saya pernah dengar suatu kelas ya, di suatu kelas itu bahwasanya terkait kapitalisme ini ada seorang tokoh Marxis ya, bernama David Harvey gitu ya, David Harvey. Jadi bahwasanya dalam kapitalisme ini modal atau capital ini harus selalu berputar, harus selalu hidup. Jadi ada suatu siklus di sana. Ada suatu siklus di dalam kapital. Nah, dan siklus itu di dalam kapitalisme itu harus selalu bergerak untuk keberlangsungan kapital itu sendiri ya. Jadi dia harus selalu bergerak. Jadi modal itu harus selalu digerakkan. Tidak boleh berhenti ya. Jadi para kapitalis itu tidak akan membiarkan modal itu selalu berhenti, dia akan selalu berputar. Nah, bagaimana berputar? Itu salah satunya adalah ya dalam suatu siklus, dalam suatu siklus kapital itu ada namanya produksi. Jadi dia memproduksi komoditas-komoditas. Suatu siklus akan berhenti, siklus kapitalisme akan berhenti kalau komoditi itu tidak dikonsumsi, tidak digunakan, jadi sehingga akan berhenti dan nanti kapital tidak akan berputar, kapitalisme bisa akan hancur gitu ya. Jadi siklus itu harus selalu berjalan seperti siklus air lah. Air itu berubah jadi udara, jadi padatan, jadi es, kemudian jadi air lagi. Nah, seperti itu. Modal itu harus selalu itu. Modal bisa berubah bentuk dari uang jadi komoditas ya. Jadi emas mungkin simpanan ya, jadi komoditas lagi, terus berputar. Nah, selayaknya siklus air tadi, dalam perputaran siklus air itu kan butuh energi ya, agar selalu berputar. Nah, di dalam siklus kapitalisme itu juga dibutuhkan energi. Energinya apa ya? Yang untuk menggerakkan itu apa ya? Di dalam yang pernah saya dengar itu, bahwa David Harvey menerangkan bahwa di dalam siklus capital itu energinya adalah ada 3 H: need, want, and desire. Jadi kebutuhan, keinginan, dan hasrat manusia. Nah, jadi strategi para kapitalis agar komoditas-komoditas itu bisa dipakai adalah dia mengkampanyekan seolah-olah komoditas itu bisa memenuhi kebutuhan ya, memenuhi keinginan dan memenuhi hasrat. Dengan apa ya? Mungkin dengan iklan-iklan gitu ya. Jadi terus digenjot need, want, and desire. Jadi terus keinginan manusia itu selalu digenjot, kebutuhan manusia selalu diadakan gitu ya. Wow, orang itu mungkin butuh ini, manusia itu butuh ini ya. Atau mungkin hasrat, entertain gitu ya. Sehingga orang selalu terpacu untuk berkonsumsi, melakukan konsumsi ya. Yang mana ketika terpacu ternyata tidak dibarengi dengan pendapatan. Nah, kalau tidak dibarengi dengan pendapatan, supaya para masyarakat kapitalis ini tidak cukup nih pendapatannya untuk mengkonsumsi komoditas-komoditas yang diciptakan oleh kapitalis gitu ya, sehingga takutnya nanti tidak bisa mengkonsumsi itu. Nah, bahaya nih buat para kapitalis ya.
Kalau komoditas-komoditas mereka tidak bisa dibeli gitu ya dan dikonsumsi, ya maka nanti siklus siklus capital ini tidak berjalan, nanti akan berhenti. Nah, maka akhirnya para kapitalis ini ya dari bankir gitu ya menciptakan hutang ya, sehingga sekarang masyarakat kapitalis modern itu mudah sekali untuk berhutang, hanya untuk alasan apapun gitu ya. Untuk mengkonsumsi hal-hal yang remeh-temeh pun kita bisa berhutang dengan mudah. Untuk mengkonsumsi hal-hal yang remeh-temeh pun kita bisa berhutang dengan mudah. Dari munculnya kartu kredit ya, pinjol, kemudian pay later gitu ya, sehingga orang-orang mudah untuk berhutang. Mudah berhutang belum tentu mudah untuk membayar hutang. Nah, itu yang terjadi dengan orang-orang yang mengikuti Squid Game di film itu, di serial itu. Mereka tidak bisa membayar hutang, terjerat hutang, terus ditawari oleh seorang misterius atau sekelompok misterius, yakni sebuah uang yang banyak tapi harus mengikuti game itu, kan di film itu kan kayak gitu. Jadi itu hubungannya gitu ya, Squid Game dengan kapitalisme. Jadi bagaimana hutang itu sangat penting di dunia kapitalisme modern, di masyarakat kapitalisme modern. Nah, itu untuk apa? Untuk menggenjot para masyarakat yang tidak mempunyai kekayaan agar dapat mengkonsumsi komoditas-komoditas yang diciptakan oleh para kapitalis. Nah, ya kurang lebih seperti itulah hubungan Squid Game dengan kapitalisme. Jadi di serial itu memang sebenarnya banyak pelajaran penting yang bisa diambil selain dari hubungannya dengan kapitalisme itu ya. Ya nanti kalau saya kalau masih bisa saya obrak-abrik saya petani apa yang bisa kita ambil, nanti akan saya bahas ya. Seperti itu saja, nggak usah lama-lama, toh nanti lama-lama takutnya juga nggak ada yang mendengarkan ini ocehan saya. Oke, selamat sore, sampai jumpa kembali.